Baik rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan diskusi tentang desain patterns. Apa itu desain pattern dan kenapa kita memerlukan desain pattern dan kenapa banyak orang menggunakan desain patterns. Kita akan bahas itu, mari kita mulai. Agenda pada sesi webinar kali ini, kita akan membahas apa itu desain pattern, kenapa kita membutuhkannya, dan bagaimana kita mengimplementasikannya di kode kita. Desain pattern didefinisikan sebagai sebuah solusi untuk common problem. Jadi contohnya pada saat kita membuat aplikasi, kita pasti melakukan akses data. Mengakses data itu bisa kita anggap sebagai problem. Lalu solusinya bisa menggunakan ORM, bisa menggunakan API, atau bisa menggunakan services. Itu yang kita sebut dengan solution. Nah, sekumpulan para ahli kemudian menghasilkan set solution yang sudah proven, yang sudah terbukti keberhasilannya. Nah, itu yang dinamakan design pattern. Desain pattern ini mirip sekali bentuknya dengan konsep yang ada di sebuah arsitektur. Sebagai contoh di sini adalah arsitektur rumah. Rumah bergaya Mediterania, rumah dengan bergaya minimalis, rumah bergaya Jawa, dan sebagainya. Model-model seperti itu sudah terbukti keberhasilannya dan sudah terbukti juga penggunaannya. Dan bisa direplikasi oleh siapapun pengembangnya. Sama saja dengan desain pattern. Kita bisa membayangkan solusi kode yang sudah terbukti digunakan berulang dan bisa direplikasi oleh pengembang. Desain pattern itu seperti buku resep. Ada nama resepnya, apa yang hendak diselesaikan, dan solusinya seperti apa, dan konsekuensinya. Jadi ada 4 model. Jadi seperti halnya buku resep. Ada nama resepnya, ada bahan-bahan yang dibutuhkan, ada cara membuatnya, dan ada hal-hal atau informasi tambahan lainnya. Desain pattern pun demikian. Desain pattern di edisi ke-28 di kisaran tahun 90-an itu sudah banyak digunakan. Ini dikembangkan oleh Gang of Four. Nah, buku-buku resep tersebut kemudian dikategorikan menjadi yang disebut dengan katalog. Ada 3 katalog di sini. Ada creational pattern, ada behavioral pattern, dan structural pattern. Creational pattern bicara tentang bagaimana pembentukan sebuah objek. Ini mirip seperti pembuatan atau instansi sebuah objek. Structural pattern bicara mengenai bagaimana atribut-atribut dimanipulasi dan digunakan. Dan behavior pattern bicara tentang bagaimana metode digunakan secara efektif dan efisien. Ada 3 alasan kenapa kita menggunakan desain pattern. Pertama, solusinya sudah pasti berjalan dengan baik karena sudah diuji berkali-kali. Yang kedua, dengan adanya desain pattern, kita bisa mereferensikan sebuah buku resep pemrograman ke developer yang lain. Jadi seperti pertukaran ide atau pertukaran solusi. Dan yang terakhir, itu bisa menjadi sekumpulan produktivitas bagi sekumpulan developer. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan, developer yang satu tidak bisa melanjutkan kodenya, dia hanya cukup bilang bahwa ini mengikuti desain pattern X sehingga dia bisa melanjutkan. Banyak sekali referensi desain pattern di internet. Di sini adalah salah satu contohnya, refactoring.guru. Dia memiliki desain pattern untuk bahasa C#. Jadi rekan-rekan bisa lihat ada beberapa katalog di sini. Di sini rekan-rekan bisa melihat katalog singleton untuk apa, katalog builder untuk apa, dan sebagainya. Ya, di creational pattern, kemudian di katalog ada katalog structural pattern, ada katalog behavioral pattern, ya. Dan yang paling penting ada code example. Ya, kalau kita milih C# misalnya, di sini kita bisa menemukan code example untuk sebagai contoh untuk singleton. Nah ini ya, di sini ada use singleton, rekan-rekan bisa melihat itu kodenya. Jadi singleton ini digunakan, rekan-rekan bisa lihat, singleton digunakan untuk menggunakan penggunaan kode yang sifatnya itu static creation method. Jadi hanya boleh ada satu objek untuk satu kelas. Seperti itu. Makanya disebut single. Oke. Kodenya seperti ini. Rekan-rekan bisa melihat contohnya di sini konstruktornya private gitu ya. Kemudian ada satu metode static yang namanya get instance.
ya. Dan cara memanggil atau membuat sebuah kelas singleton ini adalah dengan memanggil singleton.getInstance. Jadi bisa dijamin bahwa objek yang dibuat itu hanya satu. Karena begitu dipanggil singleton.getInstance, maka rekan-rekan bisa melihat if instance sama dengan 0, belum ada objeknya, maka di-create. Kalau sudah ada objeknya, maka pakai objek yang lama. Nah, desain pattern itu seperti itu. Nah, contoh lain ini adalah adapter di C# atau adapter pattern. Ini pattern common sekali atau sering sekali digunakan. Misalnya kita punya kode, kodenya itu tidak bisa berkomunikasi dengan kode yang baru. Maka solusinya adalah dibuat tengah-tengah atau adapter. Ini mirip seperti kalau kita punya uh, power outlet tapi power outletnya nggak sesuai gitu ya. Maka kita bisa pakai adapter. Atau rekan-rekan juga bisa melihat implementasi adapter ini di SQL adapter atau data adapter yang ada di IDEO.NET ya, seperti itu. Itu juga konsep adapter atau DB context. Nah, itu ya, itu konsep adapter. Rekan-rekan bisa melihat di sini bagaimana pendekatannya. Di situ kita membuat sebuah interface dulu ya. Kemudian interface tersebut akan kita aplikasikan di sebuah kelas adapter. Ini kelas adapter intinya. Dan kelas adapternya tersebut memiliki kelas yang akan mengkonsumsi adapter tersebut. Dalam hal ini adalah adapti. Ya. Kemudian penggunaannya seperti ini. New adapti, target, target, new adapter. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kelas apapun yang hendak berkomunikasi dengan kelas yang lain, ya, maka dia bisa menggunakan konsep adapter. Jadi itu dia tutorial singkat tentang apa itu desain pattern, mengapa kita menggunakannya, dan bagaimana implementasinya dalam code. Desain pattern secara sederhana bisa membantu kita pada saat kita mengembangkan code untuk problem-problem yang umum. Bahkan beberapa desain pattern sudah melekat ke dalam sekumpulan API atau sekumpulan library yang kita gunakan. Contohnya, kita kemarin pakai IAM, di dalamnya ada desain pattern. Beberapa pattern yang paling banyak digunakan itu seperti observer, proxy, iterator, facade, factory, dan class responsibility. Itu bisa diakses dan banyak sekali contohnya kodenya di internet. Demikian untuk sesi kali ini. Selamat menerapkan desain pattern di kode Anda. Sampai jumpa.